Oke. Itu adalah 3 peraturan yang saya harap bisa ditaati oleh Bapak Ibu sekalian. Oke. Hari ini kita memiliki narasumber yang sangat expert di bidang forum diskusi asinkronus dan lain-lain. Lab Fasilkom UI. Dan beliau juga menyelesaikan disertasi pada dengan Cognitive Apprenticeship pada forum diskusi online asinkronus. Sehingga topik pada hari ini menyangkut dengan ekspertis dan pengalaman dari Ibu Kasia. Jadi jangan lupa untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan kirimkan di kolom chat. Baik, sekian perkenalan dari kami. Waktu saya persilahkan kepada Ibu Kasia. Baik, terima kasih Mbak Uli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya akan sharing sedikit pengalaman best practice. Kalau best itu biasanya diawali juga dengan worst, ya. Mungkin worst experience ya. Baik, kita akan mulai dan saya akan share slide. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Ibu. Sudah jelas. Ini adalah slide saya yang akan saya presentasikan. Slide show, Bu. Ya, sip. Ya. Saya pilih warna kuning background-nya karena UI. Saya termasuk orang yang cinta UI seperti Bapak Ibu semuanya. Jadi saya sesuaikan background-nya. Baik, saya akan memperkenalkan diri dulu. Mohon izin, Prof, Bapak Ibu, supaya lebih kenal dan lebih sayang. Saya melihat sebagian besar saya sudah kenal. Saya perkenalkan diri lebih dalam supaya lebih sayang lagi ke saya. Katanya nggak kenal nggak sayang ya. Saya dari Lab Digital Library and Distance Learning, salah satu lab penelitian di Fasilkom. Ya. Biasanya ucapan terima kasih itu di paling akhir ya Prof, Bapak Ibu. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih. Ya, saya terima kasih kepada Mbak Uli, kepada semua yang di DPASDP telah memberi kesempatan ke saya. Saya berterima kasih yang hadir di sini, ya, sahabat-sahabat saya yang ketemu saya di SAUI, di kemahasiswaan, atau di bidang 2, di kuliah MPKT zaman dahulu, di pelatihan AA, pelatihan berkerti, pelatihan konseling, dan yang lain-lain, ya, sahabat semuanya. Juga saya terima kasih pada guru-guru saya, yang sebagian besar yang hadir di sini adalah guru-guru saya. Prof. Wibowo adalah guru saya, Prof. Rida, Bu Tia, semua guru saya. Bu Dila, Bu Priscilia, kemudian Bu Sri dari program studi Jawa itu juga guru saya, dosen saya. Dan juga Prof. Sri Hartati itu adalah co-promotor waktu itu, juga Prof. Heru yang telah dengan sangat sabar membimbing saya. Dan terima kasih semuanya, dan saya akan melanjutkan perkenalan dulu perjalanan saya bagaimana dari awal sampai saya berkecimpung di bidang online learning. Ya. Sebenarnya saya S1-nya dulu, zaman dahulu kala, sudah lama sekali, ya, itu adalah di bidang matematika, dan waktu itu saya lebih banyak di matematika murni. Ya, di matematika murni, jadi agak tidak nyambung ya dengan yang saya lakukan sekarang. Kemudian saya mengambil S2, itu bidangnya juga nggak nyambung dengan yang saya pelajari di S1, yaitu single neuron studies, yaitu tentang single neuron, bukan neural network tapi single neuron di bidang ilmu komputer. Jadi dari S1 ke S2 cukup jauh loncatannya. Kemudian pada tahun 2004-2005 Fasilkom itu mendapatkan hibah, hibah B namanya, dan dari hibah B inilah lahir Skele Fasilkom waktu itu ya.
Kemudian di tahun berikutnya dosen-dosen termasuk saya itu mendapatkan hibah pengembangan konten. Jadi saya mulai melakukan online learning itu tahun 2005 ya, ketika mendapatkan hibah pengembangan konten. Pada saat yang sama saya dikenalkan oleh Prof. Sri Hartati dan teman-teman dari Dulaik tentang student centered learning, sesuatu hal yang baru menurut saya waktu itu. Dan pada saat yang sama juga saya juga mengikuti pelatihan P4T dengan Prof. Edi Hartati dari FKG, dengan almarhum Dr. Roni, dengan Ibu Astrid dari P4T, yang juga mengenalkan tentang student centered learning. Nah, ada dua pengalaman, yaitu pengalaman online learning dan student centered learning. Dan waktu itu saya coba terapkan melalui trial and error. Banyak errornya, tentu saja ya. Kemudian ini berlangsung sampai sekitar 2011. Nah, 2012 ini puncak dari kegelisahan saya, di mana waktu itu semakin banyak hal-hal yang terjadi di kelas ya, yang menimbulkan banyak pertanyaan di saya. Nah, alhamdulillah pada tahun berikutnya itu saya dikenalkan dengan diberi sebuah paper oleh Prof. Sri Hartati yang mengenalkan saya dengan community of inquiry. Papernya sangat bagus, luar biasa bagus. Sayangnya cuma satu, saya nggak paham. Nah, gimana saya bisa paham? Saya tahu ini paper yang bagus. Kemudian Prof. Tati menyarankan saya untuk sit in di beberapa kuliah di psikologi. Dan alhamdulillah saya mendapatkan izin dari Ibu Tia Dekan psikologi ya. Jadi sebelum Mas Menteri ini mencanangkan Merdeka Belajar, sebenarnya Bu Tia, Dekan Psikologi kita itu sudah menerapkan Merdeka Belajar. Dan saya adalah salah satu mahasiswa Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu semestinya juga diterapkan pada dosen. Dosen juga perlu merdeka belajar dari fakultas lain, bagaimana dosen-dosen di fakultas lain itu menjalankan pengajaran. Dan saya belajar banyak sekali dari teman-teman di psikologi. Nah, ada satu kuliah yang saya ambil, yaitu kuliah itu isinya critical thinking. Harusnya judulnya critical thinking, tapi kalau dilihat di SIAK itu perkembangan nomor sekian gitu. Tapi sebenarnya isinya full critical thinking 3 SKS. Ini menurut saya ini kuliah paling keren sedunia. Ya, isinya tentang critical thinking, diajarkan dengan cara critical thinking juga, sehingga kita harus mengerahkan kemampuan critical thinking selama 1 semester 3 SKS ya. Dan ini sangat mengubah saya, sangat mengubah pengetahuan saya. Yang dulu saya mengira yang gurih itu keripik. Keripik sama kritik bedanya apa Bapak Ibu? Dulu yang gurih itu keripik, kalau kritik enggak gurih. Tapi ternyata dengan kuliah Prof. Tati, kritik itu juga bisa gurih dan renyah. Gitu ya. Sangat menarik. Jadi saya menyarankan kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih dalam critical thinking, ambil kuliah sama Prof. Tati di psikologi. Ya. Kemudian pada tahun yang sama, saya juga mengambil kuliah secara online, satu kuliah. Mengapa saya ambil ini? Ada 2 alasan. Yang pertama, saya ingin merasakan gimana sih frustrasinya jadi online learner. Jadi saya harus punya pengalaman jadi online learner. Yang kedua, ini kuliahnya luar biasa bagus yang saya butuhkan, yaitu tentang developing online course. Dan waktu itu yang menawarkan itu adalah salah satu dosen di Utah University, dan alhamdulillah saya mengambil. Dan itu juga salah satu mata kuliah yang sangat keren. Nah, ini terjadi di 2013 sampai 2017. Dan supaya saya bersemangat, semua yang saya lakukan itu dikristalisasi dalam program S3 supaya hasilnya menjadi lebih banyak dan saya lebih bersemangat.
Dan sekarang kita ada di 17 Juni 2020 pada posisi di mana saya harus tetap belajar dan saya ingin belajar dari Prof, dari Bapak Ibu semuanya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini yang kita ingin bahas hari ini ya. Bagaimana hadir secara real person, menginisiasi, memfasilitasi dan mengelola bersama. Bersama itu artinya dosen dan mahasiswa sebuah lingkungan belajar online. Kemudian gimana memicu berpikir kritis. Nah, saya mungkin perlu tegaskan sekali lagi bahwa saya tidak punya background knowledge yang kuat di pengajaran. Saya lebih banyak pada pengalaman. Jadi lebih banyak basis dari apa yang saya sampaikan itu adalah pengalaman. Jadi nanti kalau ada yang kurang sesuai itu dari sisi teori, saya minta bantuan Prof. Frida, Ibu Tia, Ibu Adriana dan teman-teman dari psikologi untuk memberi pencerahan. Ya, oke. Nah, lingkungan belajar yang kita bahas itu adalah lingkungan pembelajaran daring yang sifatnya blended learning, jadi masih ada face to face atau masih ada juga kalau sekarang itu Zoom meeting atau webinar. Kemudian sifatnya adalah kolaboratif, asinkronus, kemudian berbasis teks. Jadi kita fokus pada yang berbasis teks. Baik, kita akan lihat contoh-contoh kolaborasi di Skele dan di Emas. Nah, salah satu contohnya itu adalah ini yang pernah saya lakukan. Jadi yang saya lakukan itu salah satunya ini yaitu kolaboratif konsep mapping. Waktu itu kami mendapat pinjaman tools dari Hiroshima University, yaitu tools untuk konsep mapping, ya, tools for konsep mapping. Jadi mahasiswa membentuk konsep map secara sama-sama bagaimana hasil dari pembelajaran kolaboratif melalui konsep mapping. Dan ini hasilnya cukup baik. Kemudian ada beberapa paper yang dihasilkan dari menerapkan ini. Kemudian yang kedua itu yang banyak kita temukan, Bapak Ibu kalau membuka Emas atau membuka Skele, itu ada wiki. Nah, wiki itu sebenarnya juga punya potensi untuk collaborative learning. Meskipun di situ tidak dimaksudkan untuk interaksi diskusi dua arah atau satu arah antara dosen dengan mahasiswa. Tapi itu bisa untuk dikerjakan bersama-sama. Salah contohnya yang pernah saya lakukan ini di kelas aljabar linear matematika, Prof, Bapak Ibu, dan waktu itu kita membuat novel bersama. Nah, ini bentuknya fiksi, tapi ada rambu-rambunya bahwa yang dibahas di dalam novel ini adalah masalah-masalah nyata yang terjadi di negeri Al-Jabarokah, gitu. Yang masalah tersebut diselesaikan dengan menggunakan metode atau prosedur yang dikenalkan di aljabar linear. Dan itu cukup seru, ya. Ini untuk menghilangkan persepsi bahwa matematika itu isinya rumus untuk dihafalkan, padahal sebenarnya itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan sangat dekat dengan computer science. Ini contohnya. Kemudian contoh yang lain yang semester ini saya terapkan adalah juga masih wiki. Nah, dalam beberapa topik tuh mahasiswa banyak sekali menemui kesulitan, ya, dan membuat kesalahan yang sistemik begitu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah punya pengalaman ya, pas mengoreksi UTS atau UAS itu menemukan 10 mahasiswa membuat kesalahan serupa. Kalau ada kesalahan serupa itu pasti ada miskonsepsi. Nah, itu saya coba itu saya sampaikan ke mahasiswa supaya mereka lebih aware, mereka lebih mau merefleksikan diri. Jangan-jangan mereka juga mempunyai kesalahan pikir yang sama seperti itu. Ini juga wiki. Nah, ini dibuat juga bersama-sama. Saya mengisi 2-3 poin, kemudian mahasiswa mengisi dengan mengatakan, oh iya saya juga mempunyai kesalahan seperti ini dan sebagainya. Dan itu memerlukan kemampuan berpikir kritis yang tinggi karena mahasiswa harus mampu mendiagnosis kesalahannya sendiri. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang kedua yang akan kita banyak bahas adalah forum diskusi online. Dan saya lihat 40% dari Prof, Bapak, Ibu semua sudah melakukan, ya.
oh bukan 40, 60% sudah melakukan. Saya lihat dari form yang dikirimkan ke saya. Ya, terima kasih sudah menggunakan dan berarti kita pembahasannya bisa akan lebih cepat. Ya. Kemudian sekali lagi apa yang akan kita bahas itu lebih banyak pada forum diskusi online. Meskipun apa tadi Bapak Ibu di Skele itu banyak hal yang menyediakan kerja kolaboratif. Seperti apa? Yang pertama tadi adalah wiki, kemudian yang kedua forum diskusi, kemudian glosarium juga bisa dipakai sebenarnya. Dan saya juga menggunakan itu. Ini cocok untuk mata pelajaran yang banyak konsep-konsep dasar seperti matematika gitu. Itu di glosarium dan itu kita buat bersama-sama dengan mahasiswa. Dan itu menjadi sumber belajar yang kita buat bersama. Nah, bagaimana ada 3 kata kunci, real person, berkelanjutan dan critical thinking. Kalau di tatap muka ini ahlinya Bapak Ibu semuanya pasti. Nah, kalau di dalam collaborative learning itu apa bedanya? Apa bagaimana transformasi dari sini ke sini. Karena Bapak Ibu sudah punya modal yang cukup banyak, saya yakin Bapak Ibu semua adalah dosen-dosen yang hebat. Nah, ini sebenarnya udah ada kesananya itu tinggal satu langkah kecil saja. Bagaimana membawa Bapak Ibu yang hebat di kelas tatap muka itu menjadi hebat juga, dan kehebatan itu dirasakan oleh mahasiswa di kelas online. Ya, memang kita harus mewaspadai bahwa di dalam bahasa berbasis teks itu tidak ada bantuan nonverbal seperti suara, kemudian raut muka, intonasi, bahasa tubuh dan sebagainya, itu tidak ada bantuan seperti itu. Oleh karena itu di dalam lingkungan pembelajaran daring salah satu kata kuncinya adalah kita harus eksplisit, jelas, lugas gitu, dan menghindarkan sebanyak mungkin misinterpretasi. Oke, sebelum kita lanjut lagi, coba kita lihat beberapa pemicu diskusi. Kira-kira Bapak Ibu pendapatnya seperti apa? Coba seperti ini. Ini misalnya di kelas di Skele, tugas minggu pertama adalah seperti ini. Misalnya ini topik untuk design thinking. Pemicunya adalah kelompok ini ditugasi untuk merancang mesin yang mengubah rumput menjadi susu. Kira-kira apa yang terjadi nih, Prof, Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Kemungkinan nggak ada yang jawab. Kemungkinan tidak ada yang aktif, akan didiamkan itu. Mengapa? Ya ini sulit sekali. Susah. Iya, dan ini tidak boleh melibatkan sapi atau kambing. Kalau ada sapi, kambing, dimakan sapi, kambing, mudah-mudahan nanti jadi susu ya. Ini mesin ya. Jadi ini kemungkinan juga nggak jalan dengan baik. Karena itu di luar kemampuan mahasiswa. Dan coba dilihat di sini. Ini ada tulisan nama saya, tapi di sini gambarnya seperti ini. Dan saya langsung masuk kepada pertanyaan. Kira-kira perasaan mahasiswa seperti apa yang mendapat pertanyaan seperti ini? Mereka tidak merasa Bu Kasiah ngomong ke mereka. Dia ngomongnya sama kartun. Ya. Dan nggak ada interaksi sosial di sini. Coba kita lihat berikutnya. Nah, kelompok ini ditugasi membuat rekomendasi pada pemerintah bagaimana pemulihan ekonomi menghadapi era new normal. Ini terlalu sulit juga. Orang kalau terlalu sulit, pertanyaan kalau terlalu sulit, mahasiswa tuh mau coba aja udah nggak mau. Pasti tidak ada jawaban karena mahasiswa merasa tidak punya gagasan untuk disampaikan. Gitu, ya. Dan ini coba lihat, ini adalah di minggu pertama. Minggu pertama itu mahasiswa masih pada taraf newcomer dan dia masih membaca situasi. Dia masih mengira-ira. Bu Kasiah itu kalau berbahasanya yang diterima itu formal atau informal ya. Kita boleh melucu-lucu nggak ya di sini gitu. Jadi mereka masih menduga-duga. Ekspektasi apa ya gitu. Begitu dikasih soal yang begitu sulit, mahasiswa pasti akan diam. Kemudian dia juga tidak akan merasakan kehadiran saya ya. Saya masuk langsung bertanya.
Ya, mereka tidak merasakan kehangatan saya di sini, tidak merasakan saya sebagai sosok yang nyata, yang mereka bisa temui secara tatap muka dengan sifat yang berbeda. Coba lihat yang ini, Bapak Ibu. Bagaimana kalau yang ini? Halo, apa kabar? Kelompok orang-orang baik. Kelompok ini bertugas menghitung nilai rata-rata dari 6 angka berikut. Apakah sudah ada efek perasaan yang muncul di sini? Mungkin sudah ada, saya sudah memasang foto tersenyum, kemudian saya sudah bertanya apa kabar, kemudian saya menyebut kelompok orang-orang baik. Jadi mahasiswa yang merasa dirinya orang baik akan merasa, Bu Kasia ngomong dengan saya. Loh, bagaimana kalau orang, saya bukan orang baik. Mudah-mudahan akan memicu mereka untuk jadi orang baik sehingga dia menjadi bagian yang saya ajak bicara ini. Gitu ya. Jadi kehadiran sudah ada. Tapi coba lihat, ini mahasiswa UI loh, mahasiswanya. Dan hanya diminta untuk menghitung rata-rata 6 nilai. Dan ini tugas kelompok yang sebenarnya sendiri juga bisa. Dan itu terlalu mudah. Akhirnya apa? Mahasiswa pasti kecewa. Soal yang terlalu mudah itu sangat menurunkan motivasi. Apalagi soal yang bisa dikerjakan sendiri, diberikan sebagai tugas kelompok, itu sangat tidak membuat mereka saling bergantung satu dengan yang lain. Gitu, ya. Ini jadi beberapa contoh pemicu yang mempunyai efek yang berbeda. Coba kalau yang berikut ini. Selamat pagi semuanya, salam sehat jiwa. Ya. Salam sehat jiwa ini kata-kata yang sering dipakai Prof. Ana dari FIK. Nah, kalau mungkin Prof. Rida, selamat pagi semuanya, Horas, mungkin begitu ya. Nah, gunakan kata-kata yang biasa kita gunakan secara tatap muka, itu akan membantu mereka mengingatkan, membangkitkan perasaan mereka ya. Kemudian pertanyaannya, institusi pendidikan ini akan menerapkan blended learning. Mahasiswa diminta untuk memberikan rekomendasi ke fakultas. Nah, kalau menurut saya, kemudian diakhiri dengan semangat. Semangatnya ditulis dengan cara yang khusus, ditambah dengan tanda seru 3 kali. Ini efeknya akan berbeda dengan ditulis dengan semangat dengan cara yang biasa. Nah, menurut Bapak Ibu ini bagaimana yang ketiga, yang terakhir ini? Efek sosialnya terasa? Terasa, Bu. Terasa ya. Kesulitannya udah lumayan ya. Tidak terlalu menyinggung perasaan ya. Kalau terlalu mudah mahasiswa tersinggung loh. Ya, mudah-mudahan ini sudah lumayan baik ya. Tapi coba kita lihat bagaimana contoh-contoh respon mahasiswa. Ya. Baik. Ini ada 3 respon. Yang pertama, susah, bingung, tapi ada emotikon tersenyum. Bagaimana kalau emotikon ini dihilangkan? Efeknya beda kan? Kita bisa menduga dia marah loh kalau nggak ada emotikon tersenyum. Tapi karena emotikon tersenyum, ini anak sedang bercanda. Kemudian yang kedua, bingung Bu, bukan Bu, tapi Bu. Ini menunjukkan nih ada penekanan ini. Kayaknya ini rada frustrasi mungkin ya. Kemudian yang ketiga, sejujurnya saya bingung juga. Tolong teman-teman, Bu. Nah, dari 3 ini, apa komentar Bapak Ibu, Prof? Beda? Padahal mereka memberikan pesan yang sama, yaitu mahasiswa bingung. Apakah bingung perlu disampaikan di skele, di forum diskusi? Nah, ini lagi ambil matiin. Harus ya. Mahasiswa harus dipicu, harus didorong. Kalau dia bingung, dia menyampaikan. Minimal ada 2 manfaat mahasiswa menyampaikan kebingungan itu. Yang pertama, memberi sinyal ke dosen bahwa dia butuh bantuan. Dia memberi sinyal ke orang-orang di sekitarnya
termasuk mahasiswa dia perlu bantuan. Dan yang kedua adalah ketika ada mahasiswa itu menyampaikan, Bu saya bingung di Skele, 50 mahasiswa lain yang mungkin juga bingung tapi tidak menulis, itu dia akan merasa tenang. Ternyata saya nggak bingung sendiri loh. Kita bingungnya berjamaah. Dan kalau bingung berjamaah itu rasanya lebih ringan daripada bingung sendiri, bukan? Nah, kalau di tatap muka bingung bisa dilihat dari tatap muka, tapi kalau dari online learning, dari forum diskusi online itu tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat adalah ketika ada mahasiswa yang menyampaikan. Jadi menyampaikan kebingungan itu bagus karena memberikan ketentraman pada mahasiswa lain dan memberikan sinyal ke kita sebagai dosen untuk bisa memberikan bantuan belajar, gitu ya. Jadi 3 orang ini hadir dengan cara yang beda-beda ya. Kalau hadir di kelas tatap muka itu jelas ya, jelas kelihatan nih mukanya, fisiknya datang gitu. Tapi bagaimana konsep hadir di dalam lingkungan online yang basisnya teks, yang kita ketemunya hanya lewat kata-kata ya. Baik ya. Bagaimana cara menciptakan kehadiran kita online ya. Menurut salah satu pakar, sense of presence itu kalau merasa bersama-sama dan hadir secara sosial. Kemudian dan kehadiran di lingkungan online itu melibatkan pikiran dan tidak hanya pikiran, juga perasaan dan perilaku di dalam lingkungan pembelajaran online, gitu ya. Jadi kita coba lihat lagi ya, bagaimana sebuah pembelajaran online itu berhasil menurut Lehman itu kalau mahasiswa itu merasakan bahwa dia menjadi pusat, ya, bahwa dia menjadi pusat ketika kuliah itu dikembangkan. Satu, yang kedua, dia merasa bahwa dia bisa meraih, dia bisa approach, dia bisa menghubungi dosennya. Baik, bahwa dosennya itu bisa diraih, bisa di-approach, bisa didekati. Dan dia juga bisa mendekati yang lain. Bahwa bisa dihubungi loh. Dan ketika saya duduk di depan komputer, di depan laptop saya itu ada rasa yakin bahwa di ujung sana nanti Bu Kasia itu akan membaca dan membalas. Gitu. Jadi keyakinan bahwa apa yang saya sampaikan bermakna bagi orang lain itu penting. Nah, bagaimana menciptakan itu? Persoalannya ada demikian. Ya, jadi ketika orang menulis itu orang akan menulis kalau dia yakin bahwa dia akan dibaca. Gimana kalau yakin ada yang dibaca? Itu ada bukti bahwa ada respon, ada makna, bahwa dia penting ada di dalam lingkungan itu. Bahwa apa yang dia tulis itu mempunyai perbedaan loh, itu membantu orang lain. Gitu. Ya. Baik, nah kita lihat dari yang kita bahas tadi yaitu adanya social presence. Social presence bentuknya apa tadi yang sudah kita lihat? Adanya emoticon. Adanya bercanda tadi, susah menulisnya pakai susah gitu ya. Kemudian bentuk-bentuknya adalah mengungkapkan perasaan, saya bingung, saya sedih, saya suka, saya bahagia, saya senang sekali, saya mengerti gitu misalnya. Yang kedua adalah bercanda. Apa pentingnya bercanda? Kalau kita bercanda itu membuat mahasiswa itu merasa ini dosen bisa didekati. Jadi itu membangun kedekatan. Tapi tentu saja dalam hal bercanda, menyampaikan ironi dan sebagainya, ini teman-teman dari FK pasti tahu. Ini kayak obat nih, dosisnya harus kecil. Kalau dosisnya kelebihan, ini bisa mematikan justru, ya kan? Jadi nggak boleh banyak-banyak dan harus tepat dan harus cerdas, tidak boleh menyinggung salah satu golongan dan yang lain. Ya. Tapi bercanda itu penting. Terutama untuk kuliah-kuliah yang mungkin durasinya lama atau tulisannya panjang gitu ya. Kemudian menyampaikan informasi pribadi. Memang boleh.
Saya kira kita sering melakukan itu. Kita menceritakan bagaimana susahnya waktu kita kuliah, atau kesuksesan kita, atau apapun tentang kita yang sebenarnya itu di luar kuliah. Dengan tetap bahwa sebenarnya fokusnya pada mahasiswa, bukan pada kita. Ini yang harus diwaspadai. Ketika kita menyampaikan sesuatu tentang kita, fokus kita adalah ke mahasiswa. Bukan saya mencari kepuasan dari saya menceritakan itu. Dan juga harus seimbang. Jangan 90% tentang kelebihan, 10% tentang kekurangan. Jadi seimbang supaya mahasiswa bisa melihat dan mahasiswa bisa mengambil contoh dari apa yang kita lakukan. Kemudian menggunakan ekspresi khusus gitu misalnya ya, huruf kapital tadi, atau tanda serunya 4 kali, atau emoticon ya. Kemudian menyampaikan nilai-nilai pribadi dan sebagainya. Kemudian social presence juga yang lain adalah menyampaikan ulang, ya, ini untuk open communication, itu menyampaikan ulang sebagian pesan orang. Jadi sebelum kita menanggapi, kita ambil sebagian pesan dari mahasiswa, kemudian kita sampaikan ulang. Dan itu membuat mahasiswa merasa dia dihargai, dia merasa bahwa gagasannya penting, gitu ya. Kemudian bisa juga merujuk langsung, atau bertanya, atau memuji bisa memuji partisipan, bisa memuji isi dari apa yang disampaikan, menyampaikan kesetujuan, bisa setuju, bisa tidak setuju, dan juga bisa juga menawarkan saran tertentu. Fungsinya adalah supaya terjalin komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah yang kehadiran sosial juga yang fungsinya adalah untuk membuat keakraban di dalam kelompok. Contohnya apa? Menyebut kelompok seperti kita, kelompok ini, geng, partai, dan sebagainya, teman-teman, sahabat, saudaraku, begitu misalnya. Nah, itu sering digunakan mahasiswa, dan itu penting karena apa? Membuat kelompok itu merasa saling memiliki. Dan itu juga kalau kita masuk di dalam kelompok, kita juga harus memerankan sebagai bagian dari kelompok, sehingga kita bisa menggunakan kata-kata inklusif seperti itu. Kemudian bisa juga komunikasi yang sifatnya benar-benar sosial, misalnya berterima kasih, mengucapkan salam, berbagi informasi, misalnya tentang banyaknya penderita COVID hari ini, gitu misalnya ya. Kemudian juga refleksi mengenai mata ajar. Refleksi ini penting supaya kita tahu sebenarnya proses yang terjadi seperti apa. Nah, ini social presence. Tapi forum diskusi kan tidak sama dengan medsos yang memang fungsinya adalah untuk hanya bersosialisasi. Forum diskusi kan untuk pembentukan pengetahuan, untuk belajar. Jadi kehadiran sosial saja tentu tidak cukup. Perlu kehadiran yang lain yang membuat diskusi itu berjalan terus menuju arah tercapainya tujuan bersama. Sehingga diperlukan kehadiran yang kedua. Apa itu? Ini kehadiran yang sering Bapak Ibu lakukan, yaitu kehadiran dia sebagai fasilitator, sebagai dosen, dan juga ini juga harus dilakukan juga oleh mahasiswa kita. Ya, ini sekali lagi social presence tadi fungsinya adalah membangun suasana aman dan nyaman. Aman dari apa? Aman kalau buat salah nggak apa-apa gitu, jadi nggak takut berbuat salah. Kalau orang sudah takut berbuat salah itu akan sulit mereka untuk berpartisipasi, ya, memproyeksikan karakteristik dirinya. Jadi antara yang ditemui di kelas dan di skele itu tidak berbeda, gitu ya. Kemudian juga kemampuan partisipan untuk mengekspresikan diri sebagai sosok nyata. Fungsinya untuk membangun suasana aman dan saling percaya satu dengan yang lain. Kemudian menurut banyak penelitian ini mendukung capaian belajar. Dan yang sangat penting adalah ya, di dalam penelitian tentang online learning readiness, ya, online learning preparedness, kesiapan institusi dalam menjalankan online learning, kemampuan interaksi secara sosial itu menjadi salah satu dimensi dari preparedness tadi. Terutama kalau kita lihat dari preparedness dari mahasiswa dan juga preparedness dari dosen untuk menjalankan online learning. Ya. Jadi dimensi
sosial ini terutama untuk penelitian-penelitian sesudah 2015 itu semuanya mencakup kemampuan interaksi dengan lingkungan belajar, yaitu kemampuan sosial, interaksi sosial. Nah, teaching presence itu fungsinya adalah untuk mendorong anggota komunitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan membuat diskusi ini terus berkelanjutan, fokus pada apa yang mau dicapai. Nah, itu yang sering kita lakukan sebagai dosen, dan itu disebut sebagai teaching presence. Ada 3 kategori menurut Garrison, ada merancang, memfasilitasi, dan mengevaluasi. Ya. Ini sebenarnya kategorinya banyak sekali, saya coba ambil yang sederhana dan garis besarnya. Ya. Contohnya banyak sekali, ya, rancangan itu menyampaikan tujuan, kemudian memberikan instruksi, menjelaskan, dan ini juga sebagian peran-peran ini harus bisa juga dilakukan oleh mahasiswa, jadi bukan peran yang dimonopoli oleh dosen. Ya. Kemudian membantu kelompok memanfaatkan kelebihan masing-masing, membantu partisipan untuk komunikasi dengan baik, misalnya dengan membuat aturan, begitu. Kemudian menjelaskan rasional di balik penugasan. Ini penting, terutama yang penugasan online. Kapan mahasiswa mau melakukan sesuatu tugas? Kalau dia tahu manfaatnya. Yang kedua, kalau dia penting di dalam proses itu, dia merasa penting di dalam proses itu. Jadi menjelaskan tentang manfaat diskusi itu juga penting, supaya mahasiswa tahu apa yang dia peroleh dari diskusi. Kemudian teaching presence yang lain itu yang sering Bapak Ibu lakukan di kelas tatap muka, yaitu mengidentifikasi apa kesepakatan bersama, membuat konsensus, menyimpulkan, membuat rangkuman, dan sebagainya. Dan ini juga harus diperankan oleh mahasiswa. Bagaimana caranya? Tugas kita adalah supaya mahasiswa juga mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi diskusi kelompoknya sendiri, sehingga mereka bisa jalan dengan intervensi kita yang tidak terlalu banyak gitu. Jadi makin lama kelompok mahasiswa harus semakin mandiri. Kemudian evaluasi itu juga penting, dan evaluasi itu sifatnya adalah ongoing gitu ya. Kemudian misalnya apa? Misalnya memberi rujukan, memberi penjelasan, mendemonstrasikan, itu juga penting. Nah, yang agak menjadi tantangan adalah kita punya tugas sebenarnya di hampir semua mata kuliah adalah kita itu kan tidak hanya memodelkan bagaimana sebuah proses, tapi memodelkan bagaimana kita berpikir. Yaitu bagaimana making our thinking visible to student. Nah, itu harus juga bisa dilakukan di kelas daring. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah sering melakukan di depan kelas. Bagaimana mendemonstrasikan suatu cara pikir tertentu, cara menyelesaikan masalah, gitu ya, dengan thinking out loud, dengan kita menyampaikan apa yang kita pikirkan. Ya. Oke, sudah ada social presence, sudah ada teaching presence. Tapi masalahnya adalah kita tidak hanya membuat berkelanjutan dan interaksi sosial. Kita sebagai dosen fungsi utamanya adalah mengajarkan suatu konten plus kita mengajarkan keterampilan berpikir kritis. Jadi harus ada kehadiran yang ketiga, yaitu cognitive presence. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya. Kalau ini apa yang terjadi ya, kita lihat sama-sama. Bapak Ibu boleh hidupkan mic-nya supaya bisa ngomong sama-sama. Siang Ibu Kasia dan teman-teman, ini sosial atau teaching presence? Sosial. Oke, berterima kasih. Saya boleh jujur sosial juga. Nah sekarang, coba kita lihat ya. Namun siapa sangka sekarang saya malah ketemu vektor lagi dengan kapasitas yang lebih besar dan mendalam. Apa ya? Nggak usah. Ini. Lagi yang kondisi kedua ini. Begini biarin aja deh. Yang kedua kita cuma adalah bertiga. Teaching present di mana dia mengevaluasi materi kuliah, yaitu tentang vektor. Ya. Kemudian yang ketiga, tapi kali ini dengan mempelajari bersama Ibu dan teman-teman semua, saya optimis
faktor bisa dipelajari dengan mudah dan menyenangkan. Dia menyampaikan ekspektasinya. Dia memotivasi. Ini bagian dari apa ini? Dari teaching present, tepat sekali ya. Meskipun kita berada dalam kondisi PJJ, ya, mohon bantuan dan sebagainya, ini sebenarnya mengarahkan ya. Baik, kita lanjut. Ya, ini saya skip saja. Oh, tapi ini menarik ya. Challenging questions. Nah, saya di kelas, ya saya mempunyai 2 kelas. Salah satu kelas itu ada mahasiswa-mahasiswa Olimpiade. Mahasiswa Olimpiade itu level matematikanya itu sudah sangat tinggi sekali. Jadi kalau dia diajar dengan seperti teman-teman tidak ada tambahan apa-apa, mereka itu suka mengganggu, tanda kutip, suka memberi pertanyaan-pertanyaan yang itu bagi mahasiswa lain itu akan, ini susah banget, ini akan ini ngomong apa gitu ya. Nah, untuk memberi ruang pada mereka yang larinya itu cepat sekali, yang mereka sudah mengetahui pengetahuan banyak, itu saya buka suatu forum namanya challenging questions. Yang mahasiswa lain, kamu nggak ngerti juga nggak apa-apa, ini untuk teman-temanmu kalau mereka mau sharing hal-hal yang mereka pelajari waktu mereka ada di Olimpiade gitu misalnya ya. Ya, dia sejujurnya saya nggak menangkap, dia sebenarnya bingung, tapi dia tergoda dengan judul pertanyaan menantang dan dia menyampaikan sebuah konten yang menurut saya ini sebenarnya belum diajarkan gitu ya. Jadi dari forum ini saya mengerti banyak hal sejauh mana mahasiswa itu belajar. Baik, kita lanjut ya. Nah, ada kehadiran ketiga yaitu tentang cognitive presence. Yang pertama tadi sosial, yang kedua teaching, yang ketiga kognitif. Nah, menurut salah dua orang pakar itu mengatakan bahwa cognitive presence itu sebenarnya adalah operasionalisasi dari berpikir kritis. Jadi, penerapan berpikir kritis itu disajikan dalam bentuk cognitive presence. Nah, menurut Garrison, Anderson, dan Archer, ini ada 4 kategori dan ini sesuai dengan tahapan penyelesaian masalah. Yang pertama adalah triggering event, eksplorasi, integrasi, dan resolusi. Dan saya kira ini fit sekali kalau teman-teman di fakultas sudah melakukan problem based learning. Tahap-tahapannya akan sesuai dengan ini. Nah, kita akan coba lihat yang pertama. Pertama adalah triggering event. Tandanya apa? Tandanya adalah munculnya rasa ingin tahu yang besar, kebingungan tadi, yang saya bingung dan sebagainya, itu adalah indikasi dari mahasiswa ada pada tahap triggering event. Gitu, ya. Bisa juga mereka akan memerinci, dia akan bertanya, yang dimaksud tadi apa ya? Apakah yang dimaksud seperti ini, gitu misalnya. Ya. Dan ini penting supaya mahasiswa itu clear dengan permasalahan yang dihadapi. Dan ini merupakan tahapan awal. Biasanya kalau kita berikan pemicu dan pemicunya itu sesuai tingkat kesulitannya, maka dia akan melewati masa ini yang pertama. Gitu. Bisa triggering event. Dan kalau sudah ini dilewati, apa yang terjadi? Mereka akan mengkaitkan dengan pengetahuan awalnya. Mereka akan melakukan eksplorasi. Mereka akan brainstorming. Informasi apa yang kira-kira sesuai dengan rencana penyelesaian masalah gitu misalnya ya. Jadi tahap kedua adalah eksplorasi. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya ini ada brainstorming, ada mencari literatur, ada setuju, tidak setuju. Nah, mereka sedang melakukan eksplorasi yang memahami kalau dalam upaya memahami masalah kemudian mengumpulkan informasi yang kemungkinan relevan gitu. Nah, sesudah ini dilalui, apa yang dilalui mahasiswa yang meningkat ke berikutnya adalah informasi yang relevan itu akan dikaitkan dengan satu dengan yang lain untuk sampai pada menyusun penyelesaian, yaitu tahap ketiga adalah integrasi. Ya, ini adalah tahap membentuk makna, ya, mengintegrasikan, melakukan sintesis, menganalisis, membandingkan, menggabungkan, mengajukan usulan solusi, memberi dugaan-dugaan, menyusun hipotesa dan sebagainya. Dan tahap terakhir itu adalah tahap
resolusi. Ya. Ketika solusi diajukan atau dia membuktikan secara aljabar atau secara faktual gitu, atau mengajukan suatu kerangka penyelesaian atau menyelesaikan mengajukan penyelesaian dan menerapkan pada konteks yang berbeda. Dan ini adalah taraf yang paling tinggi gitu. Dan itu adalah sebenarnya tahapan-tahapan ini sama dengan tahapan-tahapan pada penyelesaian masalah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu harus ada 3 kehadiran secara sosial, teaching, dan juga kognitif supaya diskusi berjalan dengan baik. Nah, coba kita lihat, ini saya ambil dari kelas ya, kalimat-kalimatnya. Saya bingung, apa sih maksud pertanyaan pemicu? Ini masuk apa Bapak Ibu? Boleh dihidupkan mic-nya? Silakan dihidupkan Bapak Ibu yang ingin menjawab. Yang satu adalah triggering event. Yang kedua, saya akan merangkum hasil diskusi kita. Saya akan menggabungkan ide dari Bu Dila dan ide dari Bu Eni gitu misalnya. Ini masuk apa ini? Integrasi. Nomor 3, sekarang saya tahu kesalahan saya. Refleksi. Oke, refleksi itu masuk resolusi. Bisa bagian dari resolusi, bisa juga di level integrasi. Jadi dengan kalimat mahasiswa kita tahu level of critical thinking mahasiswa. Kalau misalnya saya tidak sepakat, nggak ada alasan. Pokoknya saya nggak setuju. Critical thinking juga. Saya nggak setuju gitu. Kan ada sering saya nggak setuju tapi nggak ada alasan. Nah itu minimal sudah 2. Tapi kalau dia saya nggak setuju karena sesuatu, nah itu sudah level integrasi karena dia sudah membandingkan gitu ya. Saya paham sekarang. Masuk apa itu Mbak? Resolusi bukan Bu? Bisa resolusi, bisa kelanjutan dari resolusi, bisa juga mungkin integrasi, minimal integrasi. Berikut ini bukti bahwa solusi yang kita ajukan berlaku di masa pandemi juga. Kalau ini apa ini? Membuktikan solusi. Kalau mahasiswa mengatakan seperti ini, kita tahu mahasiswa udah pada level 4, yaitu resolusi. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana kualitas sebuah diskusi itu melalui apa yang disampaikan mahasiswa. Ya. Jadi sekali lagi, ini semua sebenarnya membuat apa yang dia pikirkan itu bisa kelihatan. Kita tahu mahasiswa bingung, kita tahu dia sedang menggabungkan gagasan dengan ini membuat pemikiran itu bisa diamati, dilihat gitu, visible, gitu ya. Nah, kita punya 3 tadi ya, teaching, sosial, dan kognitif. Dan ini semua tergabung dalam sebuah model, namanya model Community of Inquiry, dan itu hal yang sudah biasa dibahas di Fakultas Psikologi. Ya. Jadi Community of Inquiry model ini juga dipandang sebagai kerangka kerja yang menggambarkan sebuah diskusi yang bermakna, yang di situ ada critical thinking berlangsung dan berkelanjutan. Itu adalah integrasi dari 3 ini. Jadi ada social presence, ada teaching, dan ada kognitif. Itu terjadi secara bersama-sama dan timbal balik. Dan banyak penelitian yang sudah menunjukkan bahwa social presence ini dan teaching presence ini sebagai katalisator untuk berpikir kritis, munculnya berpikir kritis. Begitu ya. Jadi yang saya bahas tadi sebenarnya adalah bagian dari konsep di Community of Inquiry model. Nah, waktu saya belajar pertama kali tentang model ini, ya, saya dapat paper dari Prof. Sri Hartati, itu saya belajarnya berdua sama teman saya, teman baik saya, dia masih anak muda, dia meneliti tentang COI di UI, itu lebih dulu dari saya. Dan dia ada sekarang di dalam webinar ini.
Coba siapa Mbak Uli? Bisa tebak? Saya tahu Ibu, Pak Moko. Mas Moko. Moko Betul. itu hebat sekali Mas Moko ya. Dia sudah Mas meneliti Moko, tentang KDSP. COI. Iya, penelitian tentang bagaimana mengajarkan COI ke mahasiswa melalui pelatihan. Kalau saya melalui cognitive apprenticeship ya. Saya nunggu Mas Moko ambil S3 ya. Di Community of Inquiry dan CSCL lainnya itu masih merupakan area penelitian yang sangat seksi kalau di dunia CSCL. Ya, kita doakan Mas Moko melanjutkan ya studi tentang COI ini. UI membutuhkan soalnya ya. DPAS kita punya orang-orang hebat, salah satunya Mas Moko. Mas Mokonya malu, Bu. Oke, baik. Mas Moko sangat rendah hati. baru jadi pejabat, jadi mesti direncanakan ke depan bagaimana menentukan waktu belajar atau studi lanjut. Jadi Makanya Mas Moko udah tampang dokter soalnya tuh. Oke. Jangan lama-lama tuh, kasihan. Ntar kalau udah sepuh susah belajarnya. Iya. Nah, banyak sekali. ini adalah summary dari COI tadi ya. Nah, ini adalah indikator-indikatornya, kategori-kategorinya. Dan kalau Bapak Ibu ingin meneliti di fakultas masing-masing, coding scheme untuk COI itu sudah dibuat orang. Saya sudah menggunakan, Mas Moko juga menggunakan itu, dan banyak instrumen yang sudah dikembangkan. Oke, baik. Kita mau buka scale supaya kita masuknya lihat nyatanya ya. Kalau tadi hanya screenshot, kita coba masuk scale di, coba kita lihat yang mungkin di Oke, sudah terlihat Ibu, sudah terlihat. Aljabar linear sudah terlihat kan? Sudah, aljabar linear genap. Sini belum, di layar saya belum kok. Sebentar. Kita menggunakan dua layar, jadi harus ada sinkronisasi. Baik, ini kelas saya, Bapak Ibu semuanya, Prof. Aljabar linear semester ini, hari Jumat ada UAS. Ya. Oke. Coba kita lihat, ada rekaman kuliah ini dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau saya kuliah tatap muka direkam. Ini saya ditemani Mas Muldan yang suka merekam kuliah saya. Kemudian ini adalah materi yang ada di sini, ada kuis dan ada forum diskusi di sini. Ada mari membuat wiki karena memang ada wiki. Kemudian kita coba lihat, bagaimana salah satu forum. Ini forum diskusi. Di mana nggak ada kelas perkuliahan tatap muka, ya, jadi sebelum ada pandemi. Jadi mahasiswa full belajar materi bagian awal itu dengan collaborative learning model jigsaw. Jadi mereka dibagi dalam kelompok-kelompok, masing-masing kelompok mempunyai topik diskusi yang berbeda. Kemudian ada home group-nya secara tatap muka. Ini adalah pembagian kelompok dan ini adalah contoh ya. Jadi collaborative learning model jigsaw bisa dilakukan di scale dengan menggunakan forum group discussion. Kita coba lihat yang lain lagi. Yang saya maksudkan di awal tadi, Bapak Ibu kalau membuka ini ya, membuka activity, di sini ada, coba kita lihat, ada wiki di sini Bapak Ibu yang bisa dipakai. Ya. Ada wiki, kemudian ada juga forum tentu saja, kemudian ada glosari. Glosarium juga bisa dipakai untuk kerja bareng-bareng. Nah, ini ada forum, ada glosari. Ini bisa diemas di scale, Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Oke, baik. Kita kembali ke PowerPoint. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita kembali berikutnya.
Sudah kelihatan PowerPoint? Sudah terlihat, Ibu. Sudah. Sudah. Nah, ini contoh umpan balik mahasiswa ya. Dia tidak hanya membahas konten, tapi ternyata dia memberi umpan balik. Dia mengatakan Bu Kasia, dan pembelajaran ini menyadarkan saya pentingnya kolaborasi. Sekali lagi ini pelajaran matematika, aljabar. Tapi mereka ngomong di luar itu. Mereka melakukan evaluasi terhadap apa yang dia lakukan. Ya. Dan dia juga mengatakan evaluasi. Jadi hal-hal seperti ini sudah menjadi bagian dari kosakata mereka. Kemudian ini Bapak Ibu, salah satu mahasiswa mengatakan, saya ingin berterima kasih atas usaha Bu Kasia memotivasi kita untuk lebih giat belajar. Apabila tidak ada pemicu dalam bentuk apapun, saya nganggur seharian di masa PJJ. Jadi mahasiswa merindukan pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi mereka nggak mau nganggur sebenarnya, apalagi PJJ di rumah terus, nggak ada tugas, nggak ada PR, tuh mereka pegel. Jadi jangan mengira bahwa memberi tugas itu membebani, ternyata ada mahasiswa yang tidak. Mereka butuh itu. Jadi online collaborative learning itu cara kita untuk mencuri waktu bersenang-senang mereka juga. Tapi pada saat yang sama kita juga harus bersedia, waktu bersenang-senang kita juga harus kita bagi untuk bersenang-senang dengan mereka. Ini menunjukkan apa ini? Ini menunjukkan bahwa forum diskusi itu menghilangkan rasa terisolasi. Bayangkan kalau ada kelas di Skele tapi nggak ada forum diskusi, dia akan merasa sendiri, dia merasa terisolasi di suatu ruangan. Tapi kalau ada forum diskusi, dia merasa bahwa di ujung sana ada orang yang membaca tulisan saya bersama dengan orang lain.